Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan adkhiluha liyaumi liqa'ih yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asal muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat, yang pertama buat diri khatib, yang kedua buat seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan memohon taufik pertolongannya untuk menjauhi semua larangan-larangan yang Allah larang untuk kita lakukan. Semoga dengan kita mengamalkan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, meninggalkan semua larangannya, akan menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya. Hari ini Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dalam sepekan, yang setiap doa hambanya akan dikabulkan. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kita sebagai makhluk menyembah pada Sang Khaliq, untuk membuktikan kita keatakan kita kepada Allah, melakukan perintahnya mendirikan salat Jumat, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian amaliyah yang kita lakukan maupun yang akan kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asal muslimin, sidang Jumat
yang dirahmati Allah SWT, Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau menulis satu percakapan yang indah tatkala seorang anak bertanya kepada bapaknya. Seorang anak yang Allah takdirkan mempunyai seorang ayah yang bukan nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat atau surah Luqman surat yang ke-31 dalam Al-Quran. Imam Ghazali menuliskan bagaimana percakapan seorang anak bertanya kepada bapaknya tentang kedudukan manusia yang dia akan mempunyai predikat taqiyun, orang yang bertakwa, naqiyun, orang yang bersih hatinya, walillahi waliyun, dia akan menjadi kekasih Allah, wa minasyaitani bariun, dan dia akan menjauhkan diri, melepaskan diri dari godaan syaitan yang terkutuk. Anaknya bertanya kepada bapaknya, qala ibnu Luqmanul Hakim li abihi, ya abati, ayyul hisali minal insani khairun. Wahai ayahku, apa yang paling utama, yang paling baik dimiliki oleh manusia? Maka Luqmanul Hakim menjawab, qala ad-din. Yang pertama, tatkala kita ingin tergolong kepada manusia yang naqiyun, yang bersih hatinya, taqiyun, yang bertakwa, walillahi waliyun, menjadi kasih Allah, dan kita berlepas dari jebakan syaitan, maka milikilah agama, pemahaman agama yang benar. Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah pemahaman agama kami, karena agama itu sandaran hidup kami. Dulu kita belajar bahasa Sanskerta, A artinya tidak, gama kasau. Orang yang tidak beragama pasti hidupnya akan kacau, karena agama itu sandaran hidup. Lebih-lebih dinul Islam tidak hanya sandaran hidup, agama menjadi referensi semua kita semuanya. Agama menjadi maroji, tempat kembalinya seluruh tingkah laku kita, amal kita. Bayangkan tatkala orang mengaku dirinya beragama Islam tapi tidak memahami agama Islam, maka bermohonlah kepada Allah supaya kita diberikan pemahaman tentang din, tentang agama ini benar. Supaya apa? Supaya menjadi guidance, menjadi petunjuk, menjadi way of life. Cara kita menjalani hidup, jalan keluar setiap permasalahan kita adalah agama. Cuma kadang-kadang ada orang memahami agama terlalu ekstrim, merasa dirinya benar, sehingga dia acap kali mengkafirkan orang, bahkan menyalahkan orang, bahkan dia merasa ana khairu minhu, saya lebih baik daripada anda, seolah agama atau pemahaman yang dia miliki itu yang paling benar, yang lain salah semuanya. Tapi juga sebaliknya, ada pemahaman agama yang orang memahami semua serba boleh, memahami agama seenak sendiri sesuai dengan kemauannya, itu juga tidak boleh, sehingga cenderung dia menjadi Islam yang liberal, membolehkan semuanya, semua dianalogkan dengan analoginya, sementara agama tidak semuanya harus dianalogkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah, ad-din,
pemahaman agama yang benar akan menuntun kita untuk selamatnya kita dunia dan akhirat. Hidup kita tidak akan berarti, semua lelah dan capek kita tidak akan berarti kalau tidak dipandu dengan ad-din, dengan agama yang benar. Oleh karena itu, kita sanggup bangun pagi, menyingsingkan selimut kita, melakukan sholat subuh tatkala saat suasana dingin. Kita setelah itu melakukan perintah Allah, mendirikan sholat subuh, setelah itu bergegas ke kantor. Semuanya kalau gak diniati karena agama lillahi ta'ala, maka tidak ada artinya. Lelahnya kita mencari nafkah, memberikan kepada istri dan anak kita, semua harus bersandarkan dengan agama, karena agama itu menuntun itu menuju jalan yang benar. Lalu anaknya bertanya, wa in kanat isnani, wahai bapakku, kalau ada dua yang paling utama setelah agama apa yang harus dimiliki? Maka Luqmanul Hakim menjawab, ad-din wal mal, agama dan harta. Kenapa harta nomor 2? Orang bisa berzakat, posisinya menjadi muzaki karena punya harta. Orang bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, menuju Baitullah, melakukan ibadah haji dan umrah juga karena mempunyai harta. Orang bisa bersedekah, infak, berderma kepada yang lain juga karena punya harta. Maka kedudukan harta ini penting. Cuma yang perlu digarisbawahi, harta itu akan ditanya, kau dapat dari mana, kau gunakan untuk apa. Harta akan ditanya, kau dapat dari mana. Ini menunjukkan bahwa kita mencari harta harus mengikuti rambu-rambu agama. Tidak boleh mengambil haknya orang lain, tidak boleh menzolimi orang lain. Yang halal yang kita bawa pulang, yang tidak halal jangan kita bawa pulang. Kan akan ditanya, min aina, dari mana harta yang kau dapat. Lalu yang kedua, ila, untuk apa harta yang kau dapat, kau gunakan untuk apa. Tentunya kita selalu berdoa, memohon kepada Allah SWT diberikan harta yang halal, yang berkah, yang cukup. Kenapa? Karena harta yang halal, yang berkah, yang cukup kita bawa pulang, dimakan istri dan anak kita, menjadikan hatinya teduh, malunya tidak ada. Orang bisa mengambil keuntungan tatkala semua masyarakat dalam kesedihan dan kekurangan. Dia bisa mengambil keuntungan sesaat di atas penderitaan orang lain, karena rasa malu tidak ada. Bahkan peradaban ini yang disebut adat ketimuran, yang baik, yang mulia, itu akan hilang dan sirna karena rasa haya, rasa malu sudah tidak ada. Maka hormatilah diri manusia yang mulia di hadapan Allah, yang Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan, kemuliaan yang Allah berikan jangan kau kotori dengan hilangnya rasa malu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu anaknya bertanya lagi, wa in kanat arba'an, wahai ayahku, kalau ada 4 hal yang utama setelah agama, setelah harta, setelah haya rasa malu, lalu apa lagi? Maka ayahnya menjawab, husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik. Tidak dipungkiri, kemajuan teknologi di era digitalisasi saat sekarang, kita seolah-olah sangat sulit untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat. Kalau dulu kita untuk melakukan dosa harus keluar harta dan perlu perjalanan yang jauh,
tidak? Semua ada di genggaman kita. Bahkan di balik kamar kita, kita pun tidak bisa mengontrol anak kita. Apakah yang sedang dilihat oleh anak kita? Apakah sedang ditonton oleh anak kita? Bahkan oleh istri kita pun kita tidak tahu. Apakah yang ditonton, yang dibaca, yang dilihat itu yang mencerminkan bagaimana kedudukan akhlak yang mulia atau tidak? Atau setiap hari yang kita konsumsi hanya berita-berita semu yang ada ghibah, namimah, mendengarkan, melihat bagaimana kejelekan orang lain diumbar? Atau memang yang kita baca, konsumsi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita rasakan adalah sesuatu ilmu yang akan mengangkat derajat tentang husnul khuluq kita? Ini tantangan yang harus kita sikapi bersama. Mustahil kita akan tidak mengalami zaman ini, karena zaman itu terus berkembang. Kemajuan teknologi tidak terbendung, arus informasi tidak mungkin terbendung. Tapi bagaimana kita membentengi diri kita, anak kita, keluarga kita, lingkungan kerja kita dengan berbasis materi husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik terhadap siapapun sesamanya. Miris rasanya kalau kita melihat anak-anak kita di bangku sekolah bisa mengadukan gurunya, bisa berbuat tidak baik terhadap gurunya. Karena apa? Hilangnya pendidikan akhlak dan moral. Rasanya itu tidak terjadi kalau anak kita diberikan edukasi, pendidikan akhlak yang baik. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai ayah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di Allah SWT, bagaimana mendidik anak-anak kita dengan budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling utama, dan Allah utus Muhammad Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Buat siapa? Buat seluruh makhluk, buat seluruh lapisan masyarakat. Apakah hanya umat Islam? Tidak. Rasulullah diutus untuk seluruh makhluk. Jangankan basyariah manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan pun semuanya diakhlaki mulia oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Lalu anaknya bertanya lagi, ya abadi, in kanat khamsan, wahai ayahku, kalau ada 5 hal yang utama harus dimiliki oleh manusia setelah agama, harta, sifat malu, budi pekerti yang mulia, lalu apa lagi? Maka Luqmanul Hakim menjawab, as-sakha, sifat dermawan, kesalehan sosial. Ini teruji. Bagaimana saudara kita sekarang? 1 pekan yang lalu, hari Sabtu, jam 4 sore, terjadi erupsi di Gunung Semeru di Lumajang. Mestinya kita terketuk hati kita. Mereka saudara kita yang tidak seuntung dengan kita. Di sore hari yang seharusnya kita bisa menikmati matahari terbenam, qadarullah, gunung, salah satu makhluk Allah, salah satu tentara Allah, Allah anugerahkan, Allah bukakan, Allah jadikan itu erupsi, dan entah berapa korban yang ada sekarang. Kita terchallenge bagaimana kita mempunyai empati kepada mereka saudara kita. Apa yang kita bisa beri? Harta kah? Materi kah?
Perhatiankah atau doa? Tapi pada hakikatnya as-sakha, sifat kedermawanan ini harus kita tunjukkan, karena setiap diri kita, setiap muslim yang satu dan muslim yang lain adalah bersaudara. Taibahnya adalah seperti tubuh yang satu. Tatkala ada satu rohan yang sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Maka alangkah baiknya kita sisihkan sebagian yang kita miliki melalui media apapun, kita berikan untuk mereka yang membutuhkan, saudara kita yang ada di Lumajang dan sekitarnya. Ma'asal muslimin sidang Jumat rahimahullah. Rupanya anak yang tidak cukup bertanya sampai 5, sampai dia bertanya, ya abati in kanat sittan, apabila ada 6 wahai ayahku, apalagi harus dimiliki oleh manusia supaya manusia itu baik? Maka ayahnya menjawab, ya bunayya idza istama'at fi khamsu hisalin fahuwa naqiyun taqiyun walillahi waliyun wa minasyaitoni bariun. Wahai anakku, apabila 5 hal ini terkumpul pada diri manusia, maka dia akan menjadi orang yang naqiyun, orang yang bersih hatinya. Taqiyun, orang yang bertakwa. Walillahi waliyun, dia akan menjadi kekasih Allah. Wa minasyaitoni bariun, dan dia melepaskan diri dari godaan syaitan yang terkutuk yang menggoda kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Setidaknya nasihat yang diberikan Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah, kepada anaknya ini menjadi pembelajaran buat kita bagaimana pentingnya kita memahami agama yang benar. Bagaimana kita mencari harta yang halal dan kita gunakan sebaik mungkin. Bagaimana kita menciptakan rasa malu pada diri kita, harus kita rawat sebaik mungkin. Bagaimana kita menjaga akhlak yang mulia, juga kesalahan sosial harus kita miliki supaya predikat naqiyun taqiyun walillahi waliyun wa minasyaitoni bariun ada pada kita. Semoga Allah SWT anugerahkan kita taufik pertolongan, hidayah petunjuknya, bisa menjalankan apa yang dinasihatkan Luqmanul Hakim kepada putranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa Qur'anul Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawadul karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.